Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pewarisan sifat, materi SMP kelas 9. Nah, pewarisan sifat sendiri adalah penurunan sifat dari induknya ke keturunannya. Pewarisan sifat juga disebut dengan hereditas. Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat itu biasa disebut dengan ilmu genetika. Genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri orang tua atau induk yang diwariskan kepada keturunannya. Yang menemukan pewarisan sifat atau hereditas adalah Gregor Mendel atau biasa disebut dengan hukum Mendel. Beliau adalah ilmuwan yang dianggap sebagai peletak prinsip-prinsip dasar hereditas atau pewarisan sifat yang dikenal sebagai hukum Mendel. Nah, jadi biasa disebut dengan bapak genetika ya, Gregor Mendel. Kemudian Mendel ini dia menggunakan kacang ercis. Nah, inilah bapak Mendel ya, terlihat di gambar. Kemudian di samping gambar Mendel itu ada kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa sih dia menggunakan Pisum sativum dalam penelitiannya? Yang pertama, karena kacang ercis ini memiliki pasangan yang sifatnya kontras. Kemudian yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian yang ketiga, mudah dilakukannya penyerbukan silang. Kemudian yang keempat, daur hidupnya pendek. Kemudian yang kelima, menghasilkan keturunan yang banyak ya. Itu alasan Mendel melakukan penelitian menggunakan Pisum sativum atau kacang ercis. Kemudian selanjutnya, pewarisan sifat itu diturunkan melalui kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen. Seperti apa sih bentuknya? Nah, ini bentuk kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen. Di gen-gen ini ada DNA. DNA inilah yang menurunkan sifat yang nanti dari orang tua ke anaknya, ya. Oke, dalam setiap sel tubuh, kromosom berada dalam keadaan berpasang-pasangan. Kemudian kromosom yang memiliki ukuran, bentuk, dan komposisi yang sama disebut kromosom homolog. Jadi kromosom ini memiliki pasangan lengan atas dan lengan bawah. Dan dia memiliki DNA yang nantinya akan diturunkan dari induknya ke keturunannya atau anaknya. Selanjutnya, bagaimana pewarisan sifat dari induk ke anak? Kalau manusia sendiri kan memiliki 46 kromosom. Nah, kromosom ini ketika diwariskan ke anak, nanti dari orang tua dari ayah akan mewariskan 23 kromosom, kemudian dari ibu juga akan mewariskan 23 kromosom, sehingga nantinya keturunannya akan mempunyai sebanyak 46 kromosom. Normalnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Dari ayah 23 kromosom, kemudian dari ibu juga 23 kromosom. Gimana nanti kalau misalnya dia kurang dari 46? Berarti nanti ada kelainan yang terjadi pada anaknya atau keturunannya. Sifat-sifat menurun diwariskan induk kepada keturunannya melalui sel kelamin, yaitu sperma dan ovum, atau disebut dengan sel telur. Jadi masing-masing sel sperma ini membawa 23 kromosom, nanti ovum juga 23 kromosom, sehingga jumlahnya nanti 46 kromosom. Selanjutnya, istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Jadi dalam pewarisan sifat itu banyak istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama yaitu dominan. Dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan dari salah satu induk dengan mengalahkan sifat pasangannya. Contoh nih, misalnya Miss kan tinggi, orang tua Miss, bapak Miss tinggi, ibu Miss juga tinggi. Berarti sifat dominannya adalah tinggi, sehingga menghasilkan keturunan yang tinggi. Contoh lagi, misalnya ada orang pasangan kemudian istrinya tinggi, suaminya rendah, terus anaknya nanti rendah. Berarti yang dominan adalah sifat rendah. Jadi dominan ini adalah sifat yang menang atau sifat yang mengalahkan sifat pasangannya, sehingga dia lebih banyak muncul.
Kemudian istilah yang kedua resesif. Resesif ya lawannya dari dominan. Kalau dominan adalah sifat yang lebih banyak muncul, sedangkan resesif adalah sifat yang tidak muncul atau tersembunyi pada keturunannya karena dikalahkan atau ditutupi oleh sifat pasangannya. Contohnya tadi, tinggi dengan pendek kemudian menghasilkan keturunan tinggi. Berarti yang resesif adalah sifat pendek, kemudian yang dominan adalah sifat tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, istilah selanjutnya yaitu intermediate. Intermediate atau biasa di buku-buku ada yang bilang intermediate atau campuran, itu sama. Intermediate adalah campuran dari kedua induk. Contoh misalnya nih, bunga merah disilangkan dengan bunga putih, maka keturunannya jadi warna pink. Nah, artinya dia campuran antara merah dengan putih. Beda lagi ceritanya kalau seperti tadi, kalau misalnya dia merah dengan putih, hasilnya merah atau hasilnya putih, berarti dia bukan sifat intermediate kalau seperti itu. Kalau intermediate itu artinya campuran kedua induknya, sehingga warnanya berbeda dari induknya ya. Merah dengan putih, contohnya ini gambarnya, hasilnya merah muda 100% atau pink. Berarti sifat yang dihasilkan itu adalah intermediate atau campuran. Kemudian selanjutnya, istilah selanjutnya yaitu genotip. Genotip adalah gen yang bersifat dominan dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi dominan tadi kan sudah tahu sifat yang menang. Nah, dominan ini misalnya dilambangkan dengan genotip, biasanya hurufnya kapital. Contoh, misalnya nih, gen yang menentukan sifat batang tinggi ditulis dengan huruf T besar. Artinya kita nggak perlu tahu nih, tidak perlu ada keterangan bahwa sifatnya dominan, tidak perlu. Kalau dia sudah huruf besar, artinya dia dominan atau pasti menang ketika disilangkan dengan individu yang lain. Kemudian kalau gen yang bersifat resesif biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh, sifat batang pendek dituliskan dengan huruf T kecil, artinya dia resesif, artinya dia kalah ketika disilangkan dengan individu lain. Nah, ini contohnya ya. Misalkan T besar, simbol tumbuhan menunjukkan batang tinggi, gamet yang dibentuk adalah huruf T. Kemudian kalau T kecil berarti batang pendek, berarti dia bersifat resesif. Jadi kita dengan melihat huruf saja kita sudah tahu bahwa itu sifatnya dominan atau resesif. Kemudian selanjutnya, istilah selanjutnya itu parental atau ditulis dengan huruf P, artinya induk atau orang tua. Kemudian filial adalah keturunan, biasa dilambangkan dengan huruf F. Jadi kalau dalam persilangan itu ada F1, F2, berarti kalau F1 itu keturunan pertama, F2 keturunan kedua, sampai seterusnya. Kemudian genotip tadi adalah sifat-sifat yang menurun yang tidak nampak dari luar. Jadi yang biasanya dilambangkan dengan huruf, kita nggak bisa lihat gennya, misalnya tinggi, gennya ini seperti apa, nggak bisa, makanya dilambangkanlah dengan huruf, itu namanya genotip. Dan lambang hurufnya biasanya ada huruf besar, huruf kecil, contohnya seperti ini, A besar, kemudian A besar, A kecil, atau ada 4 huruf, bisa A besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, itu contohnya. Selanjutnya gamet. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, misalnya genotip A besar, A kecil, berarti gametnya, hurufnya itu adalah A besar dan A kecil. Atau contoh lagi, misalnya dia genotipnya A kecil, berarti gametnya adalah A kecil ya. Nggak perlu ditulis lagi A kecil dan A kecil, nggak perlu, karena kan dia sudah sama A kecil. Jadi cukup satu ditulisnya, yaitu A kecil. Istilah selanjutnya homozigot. Nah, kalau misalnya sudah dengar kata homo, itu artinya kan sama, sejenis. Nah, kalau homozigot artinya pasangan gen yang sifatnya sama atau sejenis. Contohnya
huruf A besar dengan A besar, berarti kan sejenis tuh. A kecil sejenis, B besar berarti sejenis. Artinya dia sifatnya homozigot atau gen yang sifatnya sama. Kemudian lawan homozigot yaitu heterozigot, artinya campuran pasangan yang tidak sama gennya. Contoh, A besar dengan A kecil tuh kan sudah beda tuh, gametnya juga beda, ada huruf A besar dengan A kecil. Artinya dia sifatnya heterozigot atau campuran. Oke, itu penjelasan tentang pewarisan sifat. Jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.